Ambil lagi kursi, ambil lagi kursi. Ya, Ya berdiri sebagian. ambil lagi kursi. Ya, lepas rokoknya deh. Ada semua nih, cukup nih. Hah? Cukup. Cukup. Ya, oke. Ya. Resi. Orlapnya siapa? Boleh kan? Saya Wan. Ini aja Wan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, supaya bisa atur. Malah lebih murah. Baik. Tenang. Terima kasih. Ya, langsung. Meskipun tambah sedikit. Meskipun tadi ini kita sudah menunggu agak lama tentang apa yang menjadi kegiatan Bapak, cuman kami apresiasi itu dan kami sekali lagi ingin berterima kasih kepada Bapak karena menyempatkan waktu Bapak Wakil Bupati Kabupaten Majene, Bapak dan teman-teman ibu sekalian yang saya banggakan. Jadi pertama kami ingin menyampaikan hasil daripada advokasi kami, hasil daripada penelitian kami menyangkut persoalan isu yang tengah beredar, ya, isu yang selalu terangkat di permukaan di Kecamatan Sendana bahkan di Sulawesi. Ini persoalan proyek abadi yang dikatakan oleh masyarakat Paliti Sendana, termasuk saya. Mengapa saya mengatakan demikian? Mengapa saya mengatakan proyek abadi? Ya, dalam hal ini PPN ini, Pelabuhan Perikanan Nusantara ini, karena dahulunya tahun 2012 Pelabuhan Perikanan Nusantara ini dibangun pada tahun 2012. 10 tahun sudah berlalu, dihitung dalam waktu sekarang, ya, tahun 2022 itu sudah masuk 10 tahun dan sampai saat ini masih belum terrealisasi. Bahkan proyek nasional ini ataupun biasa disebut PPN ini, ya, itu sudah dianggarkan menurut rilisan media dahulunya 18 M, dan itu pun dikorupsi oleh orang-orang yang mengurus persoalan pembangunan ini. Kalau tidak salah pada tahun 2017, tahun 2016 itu sudah ditetapkan tersangka persoalan korupsi yang dilakukan baik daripada pemerintah terkait dan kemudian panitia yang menangani persoalan pembangunan ini. Itu yang pertama, Pak. Dan kemudian persoalan yang kedua, apabila proyek ini tidak diselesaikan ataupun direalisasikan, otomatis SPBUN ataupun pom bensin yang ada di sana itu yang biasa ditempati nelayan untuk mengambil bensin itu tidak terpakai. Di mana nelayan akan mengambil bensin, ya, di mana nelayan akan mengambil bahan bakar yang diperlukan untuk pergi ke laut, Pak. Itu yang kedua. Kemudian persoalan proyek Batu Gajah, ya. Persoalan proyek Batu Gajah yang pada tahun 2019 kalau tidak salah, saya masih sangat lihat mobil lalu lalang di sini, ya. Itu telah mengangkut batu gajah, ya, yang ada di Desa Banua. Kita sepakat saja kalau semisal itu mempunyai perizinan. Cuman yang menjadi persoalan, data yang kami terima itu tidak mempunyai perizinan dan AMDAL yang dimasukkan ataupun yang ditimbulkan di permukaan ataupun yang diperlihatkan ke permukaan. Bagaimana kajian AMDALnya? Apa kerusakan ataupun dampak lingkungan yang akan terjadi ketika gunung itu digerus dan dihabisi? Itu
kita sama-sama mengetahui. Mungkin sekarang ya, mungkin semua ini masyarakat Desa Sendana, mungkin sekarang kita bisa melihat andapar yang musibah mulai. Tapi kalau semisal gunung itu terus dikeruk, musibah yang akan terjadi. Bukan persoalan takdir. Takdir itu Rio, Pak O. Takdir itu Rio, manusia sendiri yang menentukan. Nombolo ini tahu. Ya? Itu yang pertama. Itu yang ketiga. Ketiga lagi. Kemudian terkait persoalan isu yang saya sebutkan tadi, ya, mungkin bisa itu juga yang menjadi tuntutan kami. Mudah-mudahan Bapak bisa segera merealisasikan bangunan yang bertahun-tahun mangkrak ini, ya, dan kemudian stop ataupun tutup penambangan batu gajah yang ada di Banu Sendana. Dan buka kembali SPBNU yang berada di PPN ini. Mungkin itu saja Pak, terima kasih waktunya. Dengan naik ke Bapak aja ya. Bapak dulu. Ini. Terima kasih dulu. Saya akan melakukan penyampaian aspirasi ya. Karena sesuai dengan ketentuan, penyampaian aspirasi itu dilakukan di jam kerja. Ini hari libur Mas. Ya saya lagi dengan OPD saya di Region Pegalangan juga sekarang. Ya. Ini sangat mendengar cuma diskusi biasa. Ya. Kita diskusi ya. Diskusi biasa. Kemudian saya mendengar yang Anda sampaikan tadi, tapi saya nggak tahu persoalannya apa. Orang saya baru sebulan di sini, Bu. Makanya kami sampaikan, makanya ambil. Ini nggak detail. Nanti saya akan tanya kepada OPD terkait. Ya kan kami diberi waktu hanya setengah jam, tidak Ya. mungkin kami memberikan. Ya, apa? Ya. Nanti saya tanya OPD saya terkait, ya. Dia lagi menjadikan saya terima kasih atas aspirasinya, penyampaiannya luar biasa. Saya akhirnya tahu ada persoalan batu gajah, saya belum tahu selama ini. Nanti saya akan tanya kepada dinas SDM terkait ya saya tanya. Tapi biarlah jadi kemudian hal-hal yang lain saya katakan kami akan pelajari terus. Tidak gampang juga mengurus proyek prioritas nasional ini. Di tengah-tengah kondisi ekonomi kita lagi drop. Transfer ke daerah itu berkurang. Kita punya APBD selama ini 2 triliun, sekarang cuma 1,7. Ya, belanja pegawainya berapa Pak? Besar sekali. Tidak ada pilihan, kita melakukan efisiensi. Nah, ketika efisiensi yang kita lakukan, ya kita harus melakukan skala prioritas. Yang mana yang skala prioritas dulu? Nah, ini yang sedang diurus oleh Pak Sekda dan Pak Asisten berdua sekarang nih, ya. Dan tidak mudah juga, maaf, meminta kembali DAK pusat ketika trust kepercayaan pusat berkurang karena konflik persoalan hukum di sini. Tapi kita sama-sama ketahui kan, Ya. Pak. Kita sama-sama ketahui kan, kita sama-sama sepakat bahwasannya proyek ini ya itu rusak, sangat-sangat mempermalukan daerah itu. Ya, Itu itu diakui Pak, silakan. kan Pak ya? Diakui ya? Ya. Diakui. Persoalannya kita tentu malu. Saya katakan di persoalan trust. Kepercayaan saya sekarang jujur. Bisa aja saya ke Jakarta, saya minta ke Pak Trenggono untuk diberikan proyek ini. Tapi saya juga harus tahu diri. Apa yang kita lakukan ke depan? Saya belum diaudit nih, belum saya terima. Maka saya minta dia audit oleh Pak Kerja dulu, Pak Ketum ya. Kalau dia audit dulu ini, saya belum terima auditnya. Kasih tahu saya gambaran seperti apa, apakah bisa kita lanjutkan atau tidak. Pun untuk mengoptimalkan peran ruang terbuka ini saja saya minta pendapat hukum dari biro hukum. Boleh nggak di depan itu kita buat rest area? Kenapa? Pak, ini lahan bagus sekali. Setiap hari ratusan mobil lewat di sini dan kita tidak mendapatkan apa-apa kecuali jalannya rusak. Kalau ada rest area, nanti UMKM bisa berjualan di sini. Itu yang sedang saya lakukan. Ya, itu yang saya sedang lakukan. Memanfaatkan aset tidur atau tertidur atau ditidurkan yang terjadi di sini. Saya sudah mencoba itu, ikhtiar itu, makanya saya jujur, saya berbuat. Saya nggak mau berpolitika. Persoalan hukum karena saya, hukum ranahnya Anda harus ke kejaksaan, APH. Kalau Anda tanya persoalan itu saya nggak tahu, karena saya belum di sini. Ya, saya belum tahu. Nggak tahu saya, makanya percuma juga sampai ke saya. Saya nggak tahu persoalannya, maka saya minta Pak Inspektur audit dulu. Nah, yang nampak di mata saya hanyalah
di depan ini ada ruangan bagus, ya, yang kalau kita maksimalkan itu bisa menghasilkan pendapatan kepada daerah. Itu yang saya lakukan dulu sekarang. Persoalan PPN ini, ya PPN ini, biarlah nanti kami akan bicara dengan penegak hukum, ya kejaksaan atau inspektorat. Saya jujur belum tahu persoalannya apa, dan saya mencoba mohon sekali lagi tidak mengusik-usik persoalan-persoalan yang lama itu, karena sudah selesai intera hukum. Yang kita lakukan adalah bagaimana mengoptimalkan sumber daya yang ada sehingga masyarakat ini bisa jualan. Bapak, Anda mau coba aja makan tadi itu, kenja di Patu, enak-enak sekali. Tapi mau jual di mana coba? Mau jual di mana? Makanya kami bikinkan sendiri kios. Ya, saya bikinkan kios dulu nih. Saya beli kios sudah uang sasin sendiri loh mas, saya uang sasin sendiri loh 200 juta. Ya, bukan uang beda ya. Ya, uang saya sendiri 200 juta. Pak Wahab mana? Kenapa? Saya sayang kepada daerah ini. Oke. Oh, ya? Sehingga sekali lagi saya ingin nanti warga desa ini jualan di sini, menjual. Nah makanya dengar dulu saya ngomong. Itu yang saya lakukan. Jangan juga niat baik saya ini melakukan sesuatu dianggap saya tidak ada sama sekali. Anda tanya deh, ada nggak tuh beli kontainernya pakai uang APBD? Cek aja. Pak Inspektor cek nanti ada nggak uang Ada. Uang saya pakai mas. Kenapa? Saya cinta daerah ini. Yang jualan itu siapa? Saudara-saudara Anda yang jualan sana. Saya awal jualan di situ. Siapa? Dia jualan penja, jualan singkong, jualan buah-buahan. Itu yang bisa saya lakukan untuk tugas di sini. Agar saya nanti pulang ke Jakarta, saya punya sesuatu logistik. Itu saya lakukan. Ya, saya ingin seluruh elemen yang ada di sini melakukan hal-hal kecil saja. Tidak usah besar. Kecil saja, tapi ada manfaatnya. Daripada besar seperti ini, tapi nggak ada hasilnya. Ya, ada hasilnya. Makanya saya terima kasih atas aspirasinya ya. Terima kasih. Tetapi saya mengajak adik-adik mahasiswa ini, mari kita berbuat. Mari kita bekerja. Sekecil apapun yang kita berikan untuk negeri ini, insya Allah. Ya. Ya. Anda berikan masukan tapi ini kontekstual juga. Artinya hal-hal yang saya tidak tahu lakukan, saya kira mungkin proses itu ya. Kemudian yang tadi sekali lagi saya minta tolong dibantu. Ya, saya minta bantu. Begitu nanti kita fungsikan ruang pembukanya menjadi rest area, nanti tolong dikawal. Nah itu boleh dikawal itu. Ada nggak maling di situ nanti? Ada nggak pungli di situ? Itu dilakukan. Tetapi kan saya belum berbuat ini, baru akan berbuat. Baru akan loh, baru saya bersihkan ini kan terlantar lama sekali dulu. Terlantar lama kan? Baru saya lihat kemarin, jangankan lahannya, benderanya terlantar. Pertanyaan saya, protes nggak ada kita benderanya nggak ada warnanya? Kami juga akan memprotes persoalan itu. Akan, tapi saya sudah. Tapi dulu Pak, kalau persoalan itu Pak, persoalan bendera ya, persoalan bendera, kita akan menyalahkan pihak daripada kepolisian. Nah, ini aja lah. Kalau persoalan itu, jangan seolah-olah Pak, argumentasi yang Bapak serukan kepada kami itu mematikan semangat kami untuk menyuarakan aspirasi. Tidak. Saya tidak Oke, mau. Pak, saya akan melanjutkan. Persoalan yang tadi Pak, kita berbicara di internal pemerintahan Sulawesi Barat. Kita berbicara persoalan internal pemerintahan. Meskipun Bapak hanya baru disahkan ataupun sedetik pun, itu Bapak mempunyai otoritas untuk menentukan sebuah kebijakan dan menyuruh kadis-kadis Bapak. Contoh semisal kadis perikanan. Baik, Anda udah nggak sopan lagi saya ngomong. Saya nggak mau lagi. Selesai. Dulu. Nggak mau lagi. Jadi begini, Indah. Dia bilang tadi deh. Iya. Terima kasih. Nah, nanti diskusinya kita lanjutkannya. Intinya tadi Bapak Gubernur sudah mendengarkan masukan kita semua. Insya Allah kita akan tidak lanjuti bersama. Sekali lagi terima kasih masukannya Adinda. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi untuk menjawab yang kedua persoalan batu bara. Jadi begini, izinnya itu kita sudah cek dan memang pemerintah provinsi tidak pernah memperpanjang karena untuk transisi selama 2 tahun itu ditarik ke pusat untuk penerbitan izin. Jadi sampai pada saat ini belum ada izin baru yang dikeluarkan karena itu kita tidak punya kewenangan. Nah kalaupun masih dia lakukan, adik-adik semua bisa melapor ke aparat penegak hukum bahwa itu adalah pelanggaran. Kenapa Jadi ya, tadi bentuk panitia tim aja dia?